Hai semuanya, perkenalkan nama aku Novita Caroline Sibarani dari kelas 12 IPA 3 tahun ajaran 2023-2024 SMA Negeri 4 Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang dibuat oleh suatu tim redaksi dari suatu media sebagai pandangan atau sikap resmi terhadap suatu peristiwa atau masalah yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, perbedaan teks esai, teks kritik, dan teks editorial. Yang pertama kita bahas adalah teks esai. Teks esai dapat dibuat oleh siapa saja dan bersifat subjektif. Subjektif artinya berdasarkan pandangan penulis. Nah, pada teks esai yang dibahas adalah fenomena yang dapat menarik perhatian publik. Yang kedua ada teks kritik. Teks kritik ini dibuat secara objektif, di mana objektif berarti dibuat berdasarkan data-data teoritis yang ada. Nah, pada teks kritik ini yang dibahas adalah fenomena secara keseluruhan. Yang ketiga, teks editorial. Nah, teks editorial ini bersifat objektif dan subjektif. Maksudnya apa? Di sini peredaksi menyampaikan pandangan-pandangannya disertai dengan data-data teoritis yang ada. Nah, pada teks editorial ini tidak semua orang dapat membuatnya. Yang membuatnya hanya tim peredaksi. Yang ketiga ada sistematika teks editorial. Yang pertama pengenalan isu atau tesis. Nah, pengenalan isu ini berisi tentang awalan atau perkenalan tentang masalah atau isu yang akan dibahas lebih lanjut. Yang kedua, argumentasi. Pada argumentasi berisi tentang pandangan-pandangan peredaksi dan data-data teoritis yang ada. Yang ketiga, ada penegasan ulang, di mana penegasan ulang ini berisi tentang saran-saran atau kritik-kritikan dari peredaksi dan kesimpulannya. Nah, yang keempat, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat-kalimat yang tidak perlu dipertanyakan karena kita sudah tahu jawabannya tanpa ditanyakan. Contohnya, pada teks saya, apakah pemerintah tidak bisa melihat pentingnya kualitas ilmu pendidikan? Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata populer, di mana di sini saya lebih menggunakan kata ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan dibandingkan akademis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang keempat, menggunakan kata ganti kata ganti tempat, waktu, dan peristiwa. Sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.